Nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan. Kejutan terakhir, Mauro Ziltra dipanggil mendadak hadapi Thailand di Piala AFF U23. Jakarta, 28 Juli 2025. Kejutan terbesar menjelang laga penentu grup A Piala AFF U23 terpampang nyata pagi ini. Nama Mauro Ziltra, yang sebelumnya tak termasuk dalam skuad, tiba-tiba muncul dalam daftar pemain yang akan berlaga malam ini melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Keputusan mendadak ini menjadi pembicaraan hangat, menyiratkan strategi terselubung dari tim pelatih. Yeah, but that was 2 days before, 2 games before. Now we have to get a clean sheet. So I don't look back, I have to look forward. This is the game, we need to play and prepare ourselves and hopefully we can do it. Drama di ruang ganti, Ziltra masuk skuad inti. Nama Mauro Ziltra tidak terdapat pada pengumuman resmi skuad 23 pemain yang dikirim ke panitia turnamen. Namun menjelang latihan terakhir, pelatih Patrick Kluivert mengumumkan bahwa Ziltra akan menggantikan satu pemain yang mengalami cedera ringan dan tidak bisa tampil. Tak hanya sebagai cadangan, Ziltra bahkan masuk dalam starting line-up untuk laga malam ini. Menurut penjelasan staf pelatih, keputusan ini tidak semata berdasarkan injuri, tetapi juga strategi untuk menambah daya kreativitas di lini tengah menghadapi Thailand. Profil singkat Mauro Ziltra. Ziltra adalah gelandang tengah berusia 21 tahun yang memperkuat klub top Liga 1 Indonesia. Dikenal sebagai playmaker kreatif, ia memiliki visi permainan dan stamina yang baik di daerah tengah. Sebelum ini, ia adalah bagian tim cadangan pelatnas dan sering dipanggil masuk latihan inti, namun belum pernah mendapatkan penghargaan debut resmi di level ASEAN U23. Meski belum pernah tampil di ajang internasional besar, Ziltra dianggap sebagai talenta potensial dengan kecepatan adaptasi yang mumpuni di bawah tekanan. Alasan taktis di balik flash mendadak. Menurut penjelasan tim pelatih, Thailand adalah lawan yang memiliki pertahanan rapat dan sistem pertahanan kolektif yang solid. Kembalinya Ziltra disebut sebagai upaya untuk memperkenalkan varian permainan baru. Kemampuan distribusi bola yang tajam untuk memecah pertahanan Thailand. Kemampuan pergerakan tanpa bola memberi dimensi dinamis di tengah. Energi tambahan untuk pressing di fase akhir permainan. Ziltra disiapkan sebagai opsi untuk memaksimalkan rotasi taktis, terutama jika laga berjalan rapat dan membutuhkan penyegaran gaya serangan. Tensi laga tinggi, tiket semifinal dipertaruhkan. Pertandingan Indonesia versus Thailand malam ini menjadi laga hidup mati. Hanya pemenang atau minimal satu hasil imbang berpeluang lolos ke semifinal. Indonesia saat ini mengantongi 4 poin, sementara Thailand di posisi 2 dengan 3 poin. Satu hasil penuh akan memastikan Indonesia menjadi juara grup dan menghindarkan laga penentu lawan Brunei pada pertandingan terakhir. Respon media dan supporter tanah air. Unggahan pengumuman resmi tim menghadirkan euforia dan spekulasi di media sosial. Tagar Ziltra debut, Mauro ing Garuda, dan AFF U23 drama langsung menjadi trending. Banyak yang memuji keberanian pelatih membawa pemain cadangan yang belum dikenal luas. Media nasional menyebut ini sebagai langkah mengejutkan dan berani, menilai bahwa Kluivert menciptakan elemen kejutan strategis yang bisa membingungkan Thailand taktik mereka. Perspektif mental Ziltra dan tim. Bagi Ziltra sendiri, debut mendadak menjadi momentum besar sekaligus tantangan berat. Belum pernah dipasarkan ke publik internasional, ia kini mendadak mencuri sorotan dan memikul harapan. Namun dukungan rekan satu tim tetap kuat. Kapten Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa rekan-rekan menganggap Ziltra seperti bagian skuad lama, kehadirannya tidak asing. Mereka percaya Ziltra memiliki mental kuat dan siap menyatu di lapangan. Prediksi gaya permainan dan peran Ziltra. Jika dimainkan, Ziltra kemungkinan ditempatkan sebagai deep link playmaker atau box-to-box midfielder. Ia bisa mengatur ritme permainan, membuka umpan diagonal ke sayap, dan mengontrol tempo saat pertandingan masuk ke fase menekan atau menunggu peluang. Taktik ini disiapkan untuk mendasari serangan tradisional Indonesia, memanfaatkan pemain sayap cepat dan membawa bola ke area kotak penalti, tapi dengan pola distribusi yang lebih variatif. Potensi risiko, ketidaksiapan dalam laga besar. Tak sedikit pengamat menyampaikan kekhawatiran, debut di laga vital seperti ini membawa risiko besar, terutama kegugupan saat laga krusial. Kesalahan umpan atau keputusan lambat bisa berakibat fatal saat tekanan meningkat. Namun tim pelatih menegaskan bahwa ia telah mengikuti seluruh sesi pembekalan taktik dan mental sepanjang pekan, serta mendapat pengarahan langsung dari pelatih kepala dan staf teknis. Apakah langkah ini akan menjadi momen bersejarah?
Jika Ziltra tampil gemilang dan memberi dampak signifikan di lapangan, seperti assist, kreasi peluang, atau kontrol permainan, debutnya bisa dikenang sebagai kisah heroik dan inspiratif bagi generasi muda. Ia akan membuktikan bahwa sistem pengembangan talenta cadangan Indonesia berjalan dengan baik, dan bukan hanya pemain terkenal yang layak diberi kesempatan. Jika sebaliknya, kegagalan atau minim kontribusi justru bisa menimbulkan kritik keras terhadap keputusan pelatih yang dianggap berisiko tinggi. Penutup, malam penentuan Ziltra dan Indonesia U23. Pertandingan melawan Thailand malam ini akan menjadi ujian mental, taktik, dan kebijakan manajerial bagi Indonesia U23. Keputusan membawa Mauro Ziltra adalah langkah berani dengan konsekuensi besar. Ia menjadi eksperimen langsung di partai penentu semifinal. Bagaimanapun hasilnya, cerita debut Ziltra akan menjadi sorotan besar. Apakah dia akan bersinar sebagai sorot tipuan Thailand? Atau justru menjadi bayangan kecil dalam dinamika tim besar? Jawabannya akan tersaji nanti malam. Yang pasti, sorotan dan harapan kini mengarah ke tengah lapangan, kepada satu nama baru yang mungkin bisa mengubah alur turnamen, atau menjadi bagian kecil dari drama besar sepak bola regional.